Setelah di cerita sebelumnya si Hao selamat dari kerajaan burung ijo tersebut, tiba-tiba telur burung ijo itu pun menetas. Namun tak lama kemudian anak burung ijo itu mati yang membuat induk dari burung ijo tersebut semakin marah. Di sini keajaiban terjadi yang tiba-tiba pohon roh Dewa Willow tersebut menghidupkan kembali anak burung ijo tersebut yang membuat amarahnya mereda. Dan akhirnya anak burung tersebut sekarang dirawat dan tinggal di desa batu dan diberi nama Ziyun oleh si Hao. Di sini si Hao pun melihat cahaya yang keluar dari tubuh Ziyun yang ternyata itu adalah spirit rune dari Ziyun. Si Hao pun mempelajarinya agar bisa menguasai teknik misterius dari binatang seperti Ziyun. Singkat cerita, para bapak-bapak pemburu seperti biasa berburu hewan kuno di hutan liar singa mistik yang disebut Suwani. Di sini si Hao pun diam-diam mengikuti mereka. Namun si Hao pun ketahuan oleh bapak-bapak tersebut. Dan ketua pemburu itu yang bernama Paman Lin Hu menyuruh si Hao untuk balik saja ke desa karena sangat berbahaya. Namun si Hao menolaknya karena dia ingin sekali membantu mereka berburu dan berjanji tak akan mengacaukannya. Saat mereka berlari semakin ke dalam, mereka menemukan dua harimau bersayap yang tampak mati. Namun tiba-tiba dua harimau itu terbangun dan mengejar mereka. Namun di sini si Hao memilih berbalik arah dan melawan dua harimau tersebut. Dan dengan teknik Ziyu pun si Hao pun dengan mudah menghancurkan jembatan di situ. Namun di sini si Hao terperangkap di ujung, lalu para bapak-bapak itu berinisiatif untuk memanggil Ziyun untuk menjemput si Hao yang terjebak. Namun ternyata harimau tersebut masih bisa terbang dan terus mengejar si Hao. Saat si Hao terpojok, tiba-tiba datang monyet besar yang sering disebut Demon Ape. Di situ juga datang banteng raksasa yang disebut Bull Demon, dan mereka pun bertarung. Tak lama kemudian Ziyun pun datang untuk membawa si Hao. Namun di sini ternyata Mythical Lion belum mati dan menjebak mereka semua dengan perisainya. Ziyun pun mencoba menyelamatkan diri, namun perisai itu sangatlah kuat sampai membuat sayap Ziyun terbakar. Setelah pertempuran itu mereka semua mati, namun beruntung si Hao dan Ziyun masih selamat. Akhirnya si Hao dan Ziyun pun membawa tubuh Mythical Lion tersebut untuk diambil darahnya. Namun di tengah perjalanan terlihat Ziyun sudah tak kuat terbang karena luka tadi dan akhirnya mereka pun jatuh. Di situasi itu tiba-tiba beberapa orang datang untuk merebut tubuh singa Suwani. Si Hao pun terus berusaha melindungi tubuh Ziyun dari serangan panah orang-orang itu. Di sini terlihat seseorang memperkenalkan dirinya dengan nama Bai Feng, mengatakan akan merebut tubuh Suwani.
Di sini pertempuran Si Hao dan Bei Feng pun terjadi. Di sini terlihat Bei Feng menyerah dan meminta maaf, dan mengaku jika dia melakukan semua itu karena dia disuruh oleh roh pelindung dari desa Bei. Ketika Si Hao sudah melepaskannya, ternyata Bei Feng berdusta dan mencoba menyerang Si Hao dari belakang. Saat Si Hao melihat Bei Feng menyerang Ziyun, dia pun marah dan kekuatannya tak terkendali sehingga membunuh Bei Feng. Ketika orang-orang pemanah yang lain akan menyerang Si Hao, tiba-tiba bapak-bapak dari desa batu pun datang dan menyelamatkan Si Hao. Namun tak sampai di situ, tiba-tiba roh pelindung dari desa Bei datang dan marah karena kematian Bei Feng. Dia bernama Lao Bei. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh Lao Bei dengan kekuatannya yang sangat besar itu. Meskipun kekuatannya tak seimbang, namun Si Hao pun terus berusaha menahan serangan dari Lao Bei tersebut. Saat mereka semua benar-benar terpojok akan serangan Lao Bei, tiba-tiba pohon Dewa Willow datang menyelamatkan mereka dan dengan mudahnya membunuh Lao Bei tersebut. Singkat cerita, para warga desa batu berkumpul di altar untuk berterima kasih kepada Dewa Willow. Namun di sini Dewa Willow memperingatkan bahwa malapetaka akan segera datang. Di sini Si Hao pun terus bertanya keberadaan orang tuanya kepada Dewa Willow. Namun dia tak pernah menjawabnya. Di sini kakek patriark mengatakan bahwa mereka masih hidup dan Si Hao harus menjadi lebih kuat agar bisa bertemu dengan mereka. Singkat cerita, mereka berada di Gua Tungku Hitam untuk melakukan kultivasi pertama Si Hao. Dan untuk pemurnian Si Hao agar tulangnya lebih kuat dengan mandi dengan air yang sudah dicampur dengan roh Suani. Meskipun konsekuensinya sangat besar jika gagal, namun Si Hao tetap akan mencoba demi bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Sementara di Gunung Great Wilderness terlihat burung Swallow Skybird, Chiyongki atau harimau bersayap, dan Vermilion Ape keluar untuk memperebutkan sesuatu.